Banyak orang bilang, gue nggak punya utang besar kok, nggak kredit rumah, nggak kredit mobil. Kedengarannya aman kan? Tapi anehnya, setiap akhir bulan uangnya selalu habis, padahal katanya nggak punya utang. Masalahnya sering bukan karena gaji kecil, dan bukan juga karena hidup terlalu mahal. Masalahnya ada di utang kecil, kelihatannya sepele, tapi diulang terus sampai pelan-pelan mencekik. Karena utang yang bikin miskin itu bukan yang besar, tapi yang bikin kita ngerasa aman. Gue mau cerita soal satu orang, sebut aja namanya Andi. Umurnya 27 tahun, kerja kantoran, gajinya cukup, dan ngerasa hidupnya aman-aman aja. Awalnya sederhana, Andi pakai paylater buat beli headset, 400.000. Cicilannya kecil, nggak bikin mikir sama sekali. Bulan berikutnya nambah sepatu, masih pakai paylater, dan karena kelihatannya kecil, semuanya terasa wajar. Bulan setelah itu, makan mulai pakai paylater. Alasannya sederhana, biar cash aman. Dan di titik ini, utang sudah jadi kebiasaan. Sampai satu hari, Andi buka semua tagihan. Total cicilannya 1,8 juta per bulan. Dan di situ baru kerasa berat. Masalahnya bukan karena Andi boros, tapi karena semua utangnya terasa kecil. Utang besar bikin orang mikir, utang kecil bikin orang lengah. Sebelum lanjut, gue mau lurusin satu hal. Nggak semua utang itu salah. Tapi dampaknya ke hidup kita, itu yang harus dilihat. Masalahnya bukan soal boleh atau enggak. Tapi utang ini bikin hidup kita naik, atau justru pelan-pelan turun. Jenis pertama, utang gaya hidup. Dipakai buat makan, nongkrong, atau belanja impulsif yang habis hari itu juga. Masalahnya, barangnya habis hari ini, tapi cicilannya masih jalan berbulan-bulan, nggak ninggalin nilai apa-apa. Kalau barangnya habis, tapi utangnya masih ada, itu bukan utang produktif. Itu utang miskin. Jenis kedua, utang yang disamarkan. Namanya diganti jadi bayar nanti atau cicilan ringan, padahal tetap aja utang. Yang bikin utang ini berbahaya bukan cuma bunganya, tapi efek psikologisnya. Karena rasa sakit bayarnya ditunda, belanja jadi lebih berani. 300.000 kelihatan kecil, 400.000 masih terasa aman. Satu-satu semuanya kelihatan wajar. Masalahnya baru kelihatan kalau semua dikumpulin. Cicilan kecil yang numpuk bisa nyedot gaji tanpa sadar. Jenis berikutnya, utang saat fondasi keuangan belum siap. Dana darurat belum ada, tabungan tipis, tapi utang sudah aktif. Sedikit masalah datang, solusinya nambah utang. Utang lama nutup utang baru. Dan tanpa sadar, kita masuk spiral ke bawah. Yang bikin banyak orang jatuh miskin, itu bukan satu utang besar, tapi kebiasaan utang kecil yang terasa normal. Kalau ngomongin utang, ada satu kalimat yang sering banget kita dengar. Tenang aja, utangnya aman kok, bunganya kecil. Dan jujur aja, mitos ini terasa masuk akal. Karena utang sekarang tampil lebih rapi, lebih digital, dan kelihatan modern. Ada aplikasi, ada notifikasi, ada limit. Semuanya kelihatan terkontrol. Padahal rasa amannya sering palsu. Kita sering lupa, utang itu bukan cuma bunga. Ada biaya admin, biaya layanan, dan denda kalau telat. Dan itu semua numpuk. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya bukan di angkanya. Yang paling bahaya itu efek psikologisnya. Kalau bayar cash, otak mikir 2 kali. Tapi kalau utang, otak bilang nanti aja. Dan itu yang bikin bahaya. Yang bikin miskin itu bukan bunganya, tapi kebiasaannya. Utang aman itu mitos kalau dipakai tanpa sadar. Pertama, gue mau lurusin satu hal. Utang itu bukan musuh, tapi utang tanpa aturan itu yang bikin hidup berantakan. Utang itu harus dipakai aturan, bukan pakai perasaan. Kalau nggak ada aturannya, biasanya ujungnya nyesel. Aturan pertama, utang harus punya tujuan yang jelas. Bukan asal gesek, tapi ada manfaatnya ke depan. Bukan buat gaya hidup atau impuls, tapi buat yang produktif atau darurat yang masih masuk akal. Aturan kedua, total cicilan maksimal 10-15% dari gaji. Ingat, total semuanya, bukan satu-satu. Biar hidup masih bisa napas. Biar gaji nggak habis cuma buat nutup keputusan masa lalu. Aturan ketiga, idealnya uangnya sudah ada.
Utang itu bukan pengganti uang, tapi cuma alat bantu. Utang dipakai buat ngatur cash flow, bukan karena nggak punya uang. Kalau belum punya uangnya, berarti belum siap ngutang. Aturan keempat, satu platform dulu. Jangan buka semuanya, biar utang lebih gampang dikontrol. Banyak limit bikin ngerasa kaya, padahal yang banyak bukan uangnya, tapi utangnya. Kalau masih sering kebablasan, atau tiap bulan masih sesak, pilihan paling cerdas itu bukan nambah limit, tapi berhenti dulu. Utang itu alat, tapi alat di tangan yang salah bisa jadi senjata makan tuan. Pakai dengan sadar atau tinggalkan. Di titik ini, gue pengen kamu berhenti sebentar. Tarik nafas. Karena bagian ini bukan soal angka. Karena yang kita bahas hari ini bukan cuma soal utang, tapi soal cara kita hidup dan mengambil keputusan. Tentang pilihan kecil yang kelihatannya sepele, tapi diulang terus setiap hari. Orang miskin bukan yang nggak punya uang, tapi yang masa depannya digadaikan demi kenyamanan hari ini. Hidup bukan tentang bisa beli sekarang, tapi tentang bisa hidup tenang nanti. Kalau setelah nonton ini kamu jadi mikir ulang sebelum utang, itu bukan pelit. Itu tanda kamu mulai sadar. Utang bisa bantu hidup kalau dipakai dengan sadar. Dan kalau video ini relevan, share ke orang yang kamu sayang.